Real Madrid lolos ke semifinal Copa del Rey. Ronaldo gagal bawa Al Nassr ke final Saudi Super Cup. Zaniolo di antara Milan dan Bournemouth. Marcelo Bielsa, kandidat kuat pelatih baru Everton. Aguero balas komentar Ibrahimovic. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Real Madrid lolos ke semifinal Copa del Rey 2022-2023. Hal itu pasca mereka susah payah mengalahkan Atletico Madrid 3-1 via perpanjangan waktu di Santiago Bernabeu Jumat dini hari. Waktu normal 90 menit berakhir 1-1 setelah gol Alvaro Morata di menit ke-19 dibalas oleh Rodrigo di menit ke-79. Pada babak extra time, Madrid menambah 2 gol melalui Karim Benzema di menit ke-104 dan Vinicius Junior di menit ke-120. Dalam pertandingan lain, Athletic Bilbao juga lolos ke semifinal. Mereka melaju setelah menang 3-1 di markas Valencia Mestalla. Gol-gol Bilbao dicetak Iker Muniain di menit ke-35, Nico Williams di menit ke-45, dan dari penalti Mikel Vesga di menit ke-74. Adapun gol Valencia tercipta dari bunuh diri Oscar de Marcos di menit ke-43. Real Madrid dan Sevilla menyusul Barcelona dan Osasuna yang sudah lolos sehari sebelumnya. Vinicius Junior kembali jadi sasaran rasisme oleh kelompok supporter garis keras Atletico Madrid. Peristiwa memalukan ini terjadi jelang duel kedua tim pada Copa del Rey. Seperti dilansir CBS Sports, Kamis 26 Januari, Ultras membentangkan spanduk bertuliskan Madrid membenci Real dan menggantung manekin mengenakan kemeja Vinicius Junior. Cristiano Ronaldo masih belum mencetak gol di partai kompetitif bersama Al Nassr. Dalam laga terbarunya, CR7 malah harus tersingkir dari semifinal Saudi Super Cup 2022. Klub yang dibelanya dikandaskan oleh Al Ittihad dengan skor 1-3. Al Nassr tertinggal 2 gol akibat gol Romario dan Hamdallah di babak pertama. Sempat menipiskan selisih berkat Talisca, mereka kebobolan lagi di masa injury time oleh Al Shankiti. Saat tiba di King Fahd International Stadium untuk pertandingan Piala Super Saudi melawan Al Ittihad, bomber baru Al Nassr, Cristiano Ronaldo menerima reaksi yang cukup mengejutkan dari penonton tuan rumah. Peraih 5 Ballon d'Or itu yang sudah diperlakukan seperti raja sejak pindah ke Timur Tengah justru disambut oleh pendukung klub rival yang meneriakkan nama Messi. Mantan bek Arsenal dan Manchester City, Kolo Toure sudah dipecat klub divisi 2 Liga Inggris, Wigan Athletic. Padahal dia belum genap melatih selama 2 bulan dan dikontrak jangka panjang. Ketika pria berusia 41 tahun itu datang, Wigan berada di urutan 22 klasemen sementara Championship 2022-2023. Namun sekarang mereka malah turun 2 tempat alias berada di dasar klasemen dengan 25 poin dari 28 laga. 4 poin dari zona aman dan tanpa kemenangan sejak 12 November sebelum jeda kompetisi untuk Piala Dunia 2022. Setelah berhasil membajak Danjuma dari Everton, Tottenham bersama Antonio Conte kini kian dekat dengan bek sayap Sporting Lisbon, Pedro Porro. Dilansir Tim Talk, Tottenham dan pihak Sporting tengah bernegosiasi perihal kepindahan permanen bek sayap asal Spanyol tersebut. Tottenham dan Pedro menyepakati kontrak berjangka 5 tahun dan ia akan menjadi pemain anyar kedua setelah Danjuma yang digait pada bursa transfer kali ini. Bournemouth mengajukan tawaran konkret untuk memboyong Nicolo Zaniolo dari AS Roma. Dirangkum Football Italia, klub IPL itu berani menebus Zaniolo senilai 30 juta euro plus komisi 10% jika sang pemain kembali dijual di Cherries di masa depan. Tawaran ini lebih tinggi dari yang diajukan AC Milan dan Tottenham Hotspur. Roma sendiri kini menanti manuver konkret Milan. Zaniolo di lain sisi ingin gabung ke Milan. Tapi di sisi lain, ia juga belum menolak Bournemouth. Pengadilan Inggris pada Kamis 26 Januari mendenda gelandang Newcastle United Joelinton sebesar 29.000 pounds karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Tak hanya denda, pengadilan juga melarang pemain internasional Brazil itu mengemudi selama 12 bulan. Peristiwa Joelinton mengemudi sambil mabuk itu terjadi pada 12 Januari silam.
Mantan juru latih Leeds United, Marcelo Bielsa tampaknya menjadi kandidat kuat pelatih baru Everton. Di tengah upaya Everton mencari pengganti Frank Lampard, sebuah laporan Matt Law dari The Telegraph mengklaim bahwa Bielsa telah terbang ke London untuk berbicara lebih lanjut mengenai posisi kosong tersebut. Selain Bielsa, Wayne Rooney juga masuk kandidat. Tetapi menurut laporan Goal bahwa dia sangat keberatan untuk mengambil pekerjaan itu. Dani Alves sedang dipenjara imbas pelecehan seksual. Awalnya ia berada di penjara Brians 1, kini ia dipindahkan ke penjara Brians 2. Berdasarkan laporan El Periodico, ada kekhawatiran serius tentang kondisi mentalnya dan karenanya dia berada di bawah pengawasan ketat. Informasi mereka juga menunjukkan bahwa Alves berbagi sel dengan tahanan Brazil lainnya bernama Coutinho yang anehnya punya nama mirip dengan mantan rekan setimnya di Barcelona. Pep Guardiola menilai Mikel Arteta seharusnya bisa menjadi manajer Manchester City di masa depan. Namun kompatriotnya itu tak mau menunggu lebih lama dan kini hijrah ke Arsenal. Saya amat yakin jika saya pergi lebih cepat, dia akan bertahan di sini dan dia akan menjadi yang terbaik. Itu pasti. Tapi sayangnya saya memperpanjang kontrak di sini dan dia tak mau menunggu. Jadi beginilah kenyataannya sekarang. Tapi saya yakin dia harusnya bisa menjadi manajer Manchester City. Kapten sekaligus jimat timnas Polandia Robert Lewandowski menyatakan tertarik pada Liga Utama Amerika. Hal itu diungkapkan penyerang Polandia yang bermain di klub MLS, Charlotte FC, Karol Swiderski. Seperti dilaporkan AS pada Kamis 26 Januari 2023, Swiderski mengatakan lelaki yang kini bermain di Barca itu terus-menerus bertanya kepadanya tentang MLS. Barcelona tidak bisa mendaftarkan kontrak baru Gavi yang berdurasi panjang. Gavi baru menaikkan perpanjangan kontrak dengan Barcelona pada September 2022. Namun kesepakatan itu tidak diratifikasi La Liga karena Barca masih terbelit masalah finansial. Jika kontrak Gavi didaftarkan, maka mereka akan melewati salary cap yang ada. Hal ini pula yang membuat kontrak baru Ronald Araujo yang juga sampai 2026 belum bisa didaftarkan. Dengan demikian, Gavi masih terikat kontrak lawas dengan Barca yakni sampai Juni 2023. Liverpool bergerak untuk mengamankan salah satu pemain muda berbakat mereka, Stefan Bajcetic, mendapatkan kontrak baru setelah menunjukkan potensi di tingkat senior dalam beberapa laga terakhir. Bajcetic disodori kontrak hingga tahun 2027 mendatang. Pemain berusia 18 tahun itu telah mencatatkan 10 penampilan di tingkat senior dan sudah mencetak 1 gol. Mantan striker timnas Argentina Sergio Aguero membalas komentar Zlatan Ibrahimovic soal timnas Argentina. Sebagaimana diketahui, Ibra menyoroti perilaku sejumlah pemain Argentina usai menjuarai Piala Dunia 2022. Saking kesalnya, lelaki 41 tahun itu sampai menyumpahi La Albiceleste tidak akan menjadi juara lagi. Aguero yang ada dalam perayaan Argentina tak senang dengan komentar Ibra. Ex pemain City itu mengungkit hal-hal buruk yang juga pernah dilakukan Ibra. Selain itu, Aguero juga mengatakan, "Saya pikir sebelum mengkhawatirkan Argentina, Anda bisa mengkhawatirkan negara Anda tentang pemain Anda yang bahkan tidak ada di Piala Dunia." Pada laga terakhir saat Madrid menang 2-0 atas Athletic Bilbao, Luka Modric dan Toni Kroos dicadangkan. Ancelotti mengungkap bahwa keputusannya mencadangkan kedua pemain merupakan bagian dari regenerasi yang berusaha dilakukan Madrid. Ancelotti juga menegaskan Modric dan Kroos sama sekali tak masalah dengan kebijakannya tersebut. Keduanya sadar betul Los Blancos sedang memulai transisi dari era masa emas Modric dan Kroos. Leicester City ingin mendatangkan seorang pemain berposisi menyerang sebelum bursa transfer Januari ditutup. Dikutip Sky Sports, Leicester tertarik untuk mengontrak pemain sayap Leeds, Jack Harrison. Namun keinginan The Fox untuk mendapatkan Harrison menuai kendala karena Leeds enggan melepas pemain andalannya itu ke sesama klub Liga Inggris. Klub Skotlandia, Celtic, telah mengontrak striker Korea Selatan Hyun Gyu-oh dari Suwon Bluewings seharga 2,5 juta pounds dengan kontrak 5 tahun. Pemain berusia 21 tahun itu secara lisan menyetujui persyaratan pribadi awal pekan ini dan kini telah menyelesaikan kepindahannya ke juara Liga Primer Skotlandia.
Barcelona berharap kepindahan Depay ke Atletico Madrid mempermulus langkah mereka mengamankan tanda tangan Yannick Carrasco pada musim panas senilai 15 juta euro. Namun Los Colchoneros menolak minat Barca terhadap pemain asal Belgia. Asuhan Diego Simeone pun mengalihkan perhatian mereka kepada Ferran Torres. Seperti disebutkan Football Italia, performa Ferran Torres belum dapat memuaskan pelatih Xavi Hernandez. Raja Nainggolan selangkah lagi reuni dengan mantan rekan setimnya di Roma dan kapten klub legendaris Daniele De Rossi di Spal. Usai didepak dari Antwerp, pemain internasional Belgia itu siap menandatangani kontrak sebagai agen bebas dengan klub dari Ferrara. Menurut Gianluca Di Marzio, Nainggolan akan bergabung dengan Spal hingga akhir musim dengan opsi perpanjangan kontrak 1 tahun lagi jika promosi ke Serie A. Wonderkid Atalanta Rasmus Højlund dikabarkan masuk radar Real Madrid. Pemain muda ini memang sukses tampil gemilang sampai dijuluki the next Erling Haaland. Tercatat, pemain berusia 19 tahun itu telah membuat 16 penampilan sejauh ini untuk Atalanta, mengumpulkan 5 gol dan 2 assist. Rasmus Højlund bukan satu-satunya incaran Real Madrid, namun Dusan Vlahovic juga dikabarkan masuk radar mereka. Ousmane Dembele menjadi bintang ketika mengantarkan Barcelona ke semifinal Piala Raja Spanyol. Ia mencetak gol sematawayang ke gawang Sociedad Kamis kemarin. Pelatih Xavi Hernandez pun tanpa sungkan mengirim pujian kepadanya. Bukan hanya hari ini, dia adalah pemain yang telah berkembang pesat sejak kami berada di sini. Kami memberinya alat. Saya melihat banyak kualitas dalam dirinya. Pemegang saham mayoritas Everton, Farhad Moshiri, menegaskan bakal berjuang untuk melakukan yang terbaik demi bisa bangkit dari keterpurukan. Ia akan menempuh cara selain menjual. Salah satu rencana pengusaha kelahiran Iran adalah mendatangkan suntikan dana baru untuk membangun stadion di dermaga Bramley Moor. Mantan wasit Premier League Mark Clattenburg mundur dari posisi ketua komite wasit Mesir setelah diguncang rumor menjalin hubungan dengan seorang pria. Federasi Sepak Bola Mesir pada Rabu 25 Januari mengkonfirmasi Clattenburg mundur dari posisinya setelah 5 bulan memimpin komite wasit Mesir. IFA setuju Clattenburg meninggalkan posisinya. Clattenburg memutuskan mundur setelah Presiden Zamalek SC, Mortada Mansur, menuduh wasit terbaik dunia 2016 itu sebagai seorang gay. Lilian Thuram buka suara soal masa depan anaknya, Marcus Thuram. Sejauh ini dia belum tahu kemana bintang Borussia Mönchengladbach akan berlabuh. Sebagai seorang ayah dan mantan pemain Barcelona, Lilian ingin anaknya berseragam Azulgrana. Menurutnya, sang bomber akan cocok di Camp Nou. Sejauh ini, Barca belum melakukan pendekatan apapun kepada Marcus. Maklum saja mereka tidak kekurangan apapun di lini depan. Akan tetapi kondisi bisa berubah di akhir musim, terlebih jika ada pemain yang hengkang Juni mendatang. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!